Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Julianingsih dengan NIM 2203337. Di sini saya akan mempresentasikan hasil produk akhir saya, yaitu sebagai tugas mata kuliah asesmen berbasis komputer. Di mana di sini saya membuat asesmen pada materi Fluida Statis kelas 11. Nah, ini adalah menu utamanya yang saya buat menggunakan medianya itu adalah Google Sites, di mana pada menu utama ini terdapat beberapa menu-menu lainnya, yaitu ada menu kata pengantar, deskripsi e-assessment, ada petunjuk penggunaannya, ada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran, kisi-kisi asesmen, e-assessment Frida statis, daftar pustaka, glosarium, dan identitas penyusun. Nah, kita buka yang pertama itu di sini ada kata pengantar. Oke, nah ini di menu kata pengantar itu ada tombol kembali dan juga tombol lanjut. Di mana jika kita mengklik tombol kembali, itu akan kembali ke menu utama. Dan ketika kita mengklik tombol lanjut ini, kita akan lanjut ke halaman selanjutnya. Oke, kita coba ya. Kita klik kembali, maka dia akan tampil ke tampilan menu sebelumnya atau ke halaman utama. Kita buka lagi, kita klik selanjutnya. Nah, dia akan lanjut ke menu selanjutnya, yaitu deskripsi asesmen. Nah, di mana pada tugas ini saya membuat yaitu produk e-asesmen berbasis keterampilan berpikir kritis. Ini ada deskripsinya ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada petunjuk penggunaan. Nah, seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, itu ada tombol kembali, di mana tombol ini digunakan untuk kembali ke halaman sebelumnya atau kembali ke menu utama, dan ada tombol lanjut. Nah, tombol ini untuk membuka halaman selanjutnya. Selanjutnya ini ada capaian pembelajaran, di mana capaian pembelajaran ini adalah capaian pembelajaran umum yang terbaru pada tahun 2025. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran ini yang telah saya turunkan dari CP mengenai materi fluida statis. Oke. Nah, selanjutnya ada kisi-kisi asesmen keterampilan berpikir kritis. Di dalam kisi-kisi ini tercantum yaitu ada materinya, materinya tentu materi fluida statis untuk kelas 11 dengan JP 6 kali 45 menit atau 3 kali pertemuan. Nah, di sini saya menggunakan indikator keterampilan berpikir kritis yaitu menurut Fashion. Nah, dengan jumlah soal ada 6 soal dengan level kognitifnya dari C4 sampai C6. Dengan setiap pertemuannya itu ada 6 soal ya teman-teman. Di mana pertemuan satu itu ada TP-nya, lalu kita kembangkan IKTP-nya untuk memudahkan dalam membuat soal. Ya, selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada sudah masuk pada menu e-assessment. Nah, di sini yang pertama yaitu ada tekanan hidrostatis, di mana kita buka ya pada menu tekanan hidrostatis. Di sini ada beberapa menu lagi, yaitu ada tes diagnostik, ada tugas, ada rubrik, umpan balik, dan penilaian diri. Nah, kita mulai. Yang pertama itu kita akan membuka tes diagnostik, di mana pada tes diagnostik ini saya menggunakan aplikasi web dari Quizzes. Oke, kita buka ya. Jika kita klik, nanti kita akan langsung diarahkan menuju web Quizzes.
Oke, nanti kita bisa enterkan nama siswa di sini, lalu start. Nah, ini ya. Oke, ya. Ini nanti dia akan mulai ya, teman-teman. Oke, nah nanti bisa langsung diisi jawabannya. Oke, kita asal aja ya, biar cepat. Nah, oke. Nah, ini adalah tes diagnostik awalnya ya, teman-teman semuanya. Menggunakan quizzes. Oke, selesai. Nah, kita lanjut. Ya, sebentar ya. Hmm, kita tutup dulu. Hmm. Nah, itulah teman-teman ya, di mana tes diagnostik awalnya ini saya menggunakan quizzes yang terdiri dari 5 soal. Kita kembali. Terus selanjutnya ada tugas, ini asesmen formatifnya, di mana di sini pada materi tekanan hidrostatis ini saya menggunakan GFOAM. Oke, bisa kita buka nih ya GFOAM-nya ya. Nih, kalau mau diperbesar. Nah, nanti siswa bisa mengisi namanya di sini, kelas. Lalu ini soal yang telah saya buat. Hmm, Ini terdiri dari 6 soal ya, sesuai dengan kisi-kisi keterampilan berpikir kritis menurut Passion. Ya, lanjutnya. Nah, ini ada rubrik. Jadi siswa sebelum mengerjakan dia bisa tahu nih apa aja yang akan diisi dan penskorannya itu berapa. Ya. Nah, di sini juga ada umpan balik mengenai materi tekanan hidrostatis yang dapat diakses langsung oleh siswa. Ya, selanjutnya itu ada penilaian diri. Nah, di sini ada penilaian diri, di mana di sini saya menggunakan G-form. Ini dapat diisi langsung oleh siswa untuk mengukur sebenarnya pahamnya dia tentang materi tekanan hidrostatis. Oke, selanjutnya kita lanjut lagi ya. Jadi ini ada menu-menunya yang dapat langsung diakses oleh siswa pada tekanan hidrostatis. Selanjutnya itu ada hukum Archimedes untuk pertemuan kedua. Nah, di mana sama seperti yang pertama tadi, untuk hukum Archimedes juga ada menu teks diagnostik awalnya. Di sini juga sama, saya menggunakan quizzes. Lalu di sini ada tes formatifnya, asesmen formatifnya. Itu saya menggunakan Wizardme. Jadi tinggal kita klik tugas tadi, lalu kita nanti akan diarahkan menggunakan Wizardme. Di sini bisa login ya, menggunakan Google atau bisa menggunakan email. Oke. Nah, oke, kita tunggu loading sebentar. Ini. Nah, oke. Nah, ini adalah asesmen hukum Archimedes. Nah, di mana di sini ada 6 soal juga ya, teman-teman, sesuai dengan kisi-kisi yang telah dibuat. Oke, selanjutnya itu juga sama. Di sini ada rubrik. Nah, lalu ada umpan balik mengenai materi hukum Archimedes dan juga ada penilaian diri. Oke, selanjutnya itu ada pertemuan ketiga untuk materi tegangan permukaan dan viskositas. Nah,
Sama ya, teman-teman semuanya. Di sini ada menu yang bisa diakses langsung oleh siswa, di mana sama tadi tes diagnostiknya saya di sini menggunakan quizzes. Lalu tugasnya di sini saya menggunakan live worksheet. Untuk pertemuan ketiga ini saya menggunakan live worksheet ya teman-teman. Nah, ini asesmen tegangan permukaan dan viskositas. Oke, ini soalnya nanti siswa bisa langsung menjawab ya pada bagian kosong ini. Ya, ini tadi saya tidak login nih, makanya nggak bisa dijawab. Oke, nah jadi begitu ya teman-teman semuanya. Lalu kita keluar dulu. Nah, lalu di sini ada rubriknya, ada umpan balik juga, dan penilaian diri juga sama. Saya menggunakan Gform. Oke, kita kembali. Oke, selesai untuk asesmen formatifnya. Sekarang kita berlanjut ke asesmen sumatif. Di sini ada kisi-kisi asesmen sumatif yang telah saya buat. Oke, di mana ini untuk seluruh materi, tiga pertemuan tadi ada tekanan hidrostatis, ada hukum Archimedes, dan tegangan permukaan dan viskositas. Itu saya juga masih menggunakan indikator KBK dari Fashion. Ini ada soalnya berbentuk esai ya teman-teman semuanya, dan untuk yang C6 itu ada membuat karya atau proyek. Nah, ini tugasnya di sini saya menggunakan Mizermi. Loading ya, sama seperti tadi, hmm, bisa loading menggunakan email atau Google. Nah, nih, ini asesmen sumatifnya, nanti bisa langsung siswa isikan di sini. Ada 10 soal untuk asesmen sumatifnya. Nih, ini. Oke, selesai. Nah, selanjutnya di sini juga ada rubrik dari asesmen sumatif. Ini adalah rubrik esainya dan ini adalah rubrik proyek mininya. Ini ya sudah semua. Nah, inilah yang bisa diakses ya. Inilah asesmen-asesmen yang bisa dikerjakan oleh siswa. Selanjutnya, setelah e-assessment, kita lanjut ke daftar pustaka. Nah, ini adalah daftar pustaka yang membantu atau saya gunakan dalam pembuatan asesmen ini. Selanjutnya, itu glosarium, di mana di sini nanti siswa dapat melihat kata-kata asing atau yang belum pernah dia temukan. Dapat siswa lihat pada glosarium. Nah, selanjutnya, nah, oke, ini bagian paling terakhir yaitu identitas penyusun, di mana penyusunnya saya sendiri yaitu Resti Giling-Si dengan NIM 220333037. Dengan ini adalah mata kuliah asesmen berbasis komputer dengan sesi tersebut dan dipandu oleh dosen pengampu saya yaitu Dr. Emilianor MPD dengan jadwal kuliah yaitu pada hari Selasa pukul 16.20 sampai dengan jam 6 sore. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari produk yang telah saya buat. Jadi di sini saya menggunakan eh, 4 web, yaitu ada Quizzes, ada Gform, ada Wizardme, dan juga ada Live Worksheet, di mana itu saya satukan dalam satu media, yaitu Google Site. Hmm, ya, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan atas produk yang saya kembangkan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.